pemimpin itu pasti dibesarkan dari kesulitan. Tidak ada pemimpin yang dibesarkan dari kemudahan. Tidak ada. Siap. Kalau kamu sulit hidup, kamu insya Allah pasti bisa jadi pemimpin. Siap. Yakin? Siap, yakin. Ya. Siap jadi pengusaha. Bagus. Siap jadi pengusaha sukses. Bagus. Siap jadi jenderal polisi. Mohon izin semua Siap menjadi pengusaha. akan kita saksikan bersama penampilan demonstrasi dari para mantan siswa pendidikan karakter. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Siapa kita? Siapa kita? Tunjukkan aksi ada terus merah putih di dadamu. Ibu, ya. Sempat lokal ya, pasti bisa sukses, oke? Pasti bisa. Ya. Jangan cengeng, ya. Kamu nggak boleh cengeng. Oke, siap jadi pemimpin, siap sukses. Siap. Apa cita-citanya? Jadi pemain basket, jadi olahragawan, jadi atlet. Saya yakin kamu pasti bisa. Ya, tidak boleh jadi anak cengeng, ya. Siap. Iya, sebelah kanan. Iya. Ya, kamu pasti bisa sukses. Siap. Ya, Siap. ya. Siap, Pak. Ya. Siap. Siap berubah, Siap berubah. siap jadi pemimpin, Siap jadi pemimpin. siap menyayangi orang tua. Siap mendengar kita. Siap. Jauh ya. Saudara, Siap 30 saudara. angkat aja. Siap. Siap. Oke. Siap. Halo Mina. Mau muling kau? Bapak percaya. Udah bisa kan olahraga udah. Siap. 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 Terus olahraga masyarakat. Siap. Siap belajar. Ya. Masa depan kamu tergantung dirimu. Baru orang tua, baru pemerintah, baru guru. Yang pertama pasti berubah. Pasti, Pasti Pak. bisa. Siap pasti. Cita-cita yang jadi apa? Siap benar Pak. Pasti bisa. Siap. Jenderal TNI. Siap. Ya, cita-cita yang jadi apa? Siap benar Pak. Jenderal TNI. Siap. Jangan tanggung cita-cita. Siap. Ya. Kamu jangan cengeng. Siap. Ya. Semakin sulit hidup, semakin menantang, dan itu tantangan seorang Siap. pemimpin. Ya, pemimpin itu pasti dibesarkan dari kesulitan. Tidak ada pemimpin yang dibesarkan dari kemudahan. Tidak ada. Siap. Kalau kamu sulit hidup, kamu insya Allah pasti bisa jadi pemimpin. Siap. Yakin? Siap yakin. Ya. Nggak boleh cengeng. Ya. Kalian jangan jadi generasi yang cengeng. Ya. Ayo. Ya, kalian sudah dibekali oleh Pak Gubernur dengan pendidikan dan psikologi. Ya. Manfaatkan dengan baik. Siap. Siap. Kalian siap berubah. Siap. Kalian siap belajar. Siap. Ya, semakin sulit kehidupan, kalian harus semakin kuat. Siap. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Siap. Tidak ada yang tidak mungkin. Siap. Selama kalian yakin. Siap. Siap. Jangan jadi generasi yang lemah. Siap. Jangan cengeng. Siap. 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 Udah. Sukses. Amin. Lanjutkan dengan ucapan selamat dari para pelatih olahraga di Tokyo Lapangan. Setelah ini bentuk lagi barisan, ya bentuk barisan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kami menutup ya kegiatan pendidikan karakter
Pancawaluya atau Sekolah Kebangsaan gelombang kedua di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Ya, pelaksanaannya selama 21 hari atau 3 minggu dan baru usai ditutup ya oleh saya sendiri atas nama Pak Gubernur Jawa Barat yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ini ada gelombang 2, pesertanya 103 anak ya dari lintas kabupaten kota, sekolah di SMA dan SMK. Ada juga anak khusus ya dari Ogan Komiring Ilir ya yang ingin ikut serta gabung dan kami membuka diri ya itu sesuai dengan komitmen dan arahan Pak Gubernur. Kegiatan ini kami desain dengan baik ya, teman-teman dari Dinas Pendidikan komunikasi yang sinergis dengan Dodik Bela Negara untuk menyiapkan desain pembelajarannya. Jadi ini bukan kegiatan yang sporadis, tetapi kegiatan yang terstruktur, sistemik dan masif. Nanti tentu ada lanjutan dari kegiatan pendidikan karakter Pancawaluya ini. Jadi saat ini baru 2 angkatan yang kami selesaikan. Angkatan 1 ada 273, angkatan 2 103, angkatan 3 sudah mulai berjalan ada 57 dan angkatan 4 ada 40 orang akan dimulai hari besok. Desainnya dapat kami sampaikan. Ya, yang pertama standar kompetensi lulusan. Yang lulusan seperti apa yang kami akan hasilkan dari proses pendidikan 21 hari ini, yakni anak yang cager, yang bager, bener, pinter, tur, singer atau generasi Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Itu standar kompetensi lulusan dari pendidikan karakter Pancawaluya ini. Untuk mewujudkan anak yang cager, bener, bager, pintar tur singer, maka kami siapkan standar isinya. Jadi standar kompetensi lulusan. Yang kedua kami siapkan standar isi, silabusnya atau kurikulumnya. Dan ini hasil pembahasan antara Dinas Pendidikan dengan Dodik dan berbagai pihak, termasuk dengan teman-teman dari psikolog klinis. Ada dari Ikatan Psikolog Klinis ya Bu Amel, dan ada juga teman-teman dari Grapolog ya, asosiasi Grapolog, dan tentu lintas OPD juga, sehingga kami bisa menyiapkan kurikulum yang pas begitu untuk mewujudkan generasi Pancawaluya. Yang ketiga adalah standar proses. Ya, prosesnya pun kami siapkan ya sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan. Ada di dalam kelas ya, klasikal, ada juga di luar kelas. Tentu titik beratnya adalah sebuah proses yang tidak membosankan sehingga anak-anak merasa betah, merasa nyaman di sini selama 21 hari. Buktinya tadi ya sebagian dari mereka masih ingin tinggal di Dodik Bela Negara. Berarti proses yang dilakukan ini sudah sesuai ya, termasuk dengan memperhitungkan psikologi anak. Yaitu yang ketiga. Kemudian berikutnya standar pendidik atau standar pelatihnya. Ini pun ada standarnya yang bisa membawakan materi dengan baik, dan tentu kombinasi yakni pelatih dari Dodik, pendidik dari Dinas Pendidikan, termasuk ya teman-teman psikolog dan grapolog juga ikut terjun ya untuk menjadi pelatih, menjadi pendidik di Dodik Bela Negara ini. Itu standar pendidik dan pelatihnya. Yang berikutnya baru kita berbicara tentang standar pembiayaan. Kami siapkan pembiayaannya dari Dinas Pendidikan, tentu dengan standar belanjanya yang sesuai dengan ketentuan. Jadi insya Allah akuntabel dan transparan. Berikutnya standar sarana prasarana, bisa disaksikan sarana prasarana di Dodik relatif representatif ya untuk kegiatan pelatihan selama 21 hari. Dan yang lainnya ada standar penilaian, kami melakukan penilaian, ada standar pengelolaan, dan yang lainnya yang insya Allah kami persembahkan, kami dedikasikan untuk mewujudkan generasi Pancawaluya. Saya kira itu ya sampai Z-nya. Apalagi sedikit Pak, kan ini tentunya program berkelanjutan ya. Ini ada langkah nggak seperti apa pengawasan terhadap anak-anak yang lulus dari sini ke depannya untuk memastikan mereka tetap berada di jalur ya. Ini kan prioritas ya, untuk tahap pertama ini prioritas adalah untuk anak-anak kita yang punya
permasalahan karena terpapar dengan dinamika sosial budaya di lapangan. Misalnya anak-anak yang ikut tawuran, anak-anak yang terpapar kecanduan Mobile Legends, ya anak-anak yang melakukan hal-hal yang barangkali sebagai dampak dari dinamika sosial budaya. Dan saya kira itu sebuah fase ya, yang tentu harus kita antisipasi karena kalau sudah tidak proporsional lagi, ada istilah kenakalan remaja, kalau sudah tidak proporsional kan membahayakan masa depannya. Makanya di sini dikalibrasi, di sini dikembalikan lagi kepada karakter yang seharusnya, yakni generasi Pancawaluya. Tentu itu prioritas utama ya untuk anak-anak yang istimewa ini. Nah, Pak Gubernur juga tengah menyiapkan sekarang pendidikan karakter Pancawaluya untuk semua jenjang, ya baik SMA, SMK, SMP sampai dengan SD. Tentu nanti kami akan komunikasi dengan kabupaten kota karena untuk pendidikan dasar itu kewenangan kabupaten kota, untuk pendidikan menengah kewenangan provinsi. Tapi dalam hal ini Pak Gubernur meminta kita elaborasi dengan kabupaten kota untuk menyiapkan sebuah desain pendidikan karakter Pancawaluya untuk semua anak-anak. Karena semua anak-anak hebat, semua anak-anak harus dikasih perhatian, semua anak-anak harus kita persiapkan menjadi para pemimpin masa depan. Hanya prioritas utama sekarang anak-anak yang memiliki dinamika sosial yang itu tadi harus diantisipasi seperti tawuran, ya, kemudian apalagi Mobile Legends, kemudian gabung di geng motor, ya hal-hal yang memang harus kita benahi, hal yang harus kita kalibrasi. Terakhir Pak, singkat mungkin harapan dan pesan Bapak nih, karena tadi juga ketemu anak-anak. Oke. Ada mungkin pesan dan harapan dari Pak Sekda untuk anak-anak yang telah selesai. Yang pertama harapan untuk anak-anak ya, bahwa pendidikan ini kan tidak lama, hanya 21 hari. Demikian juga kepada orang tua. 21 hari dibandingkan dengan 3 tahun selama di SMA, selama di SMK kan jauh banget. Ya. 31 hari dengan 900 lebih hari kan beda. Tetapi walaupun ini hanya 21 hari, ini adalah stimulus, ini adalah pemantik, ini adalah kalau kita membuat tape, ini adalah raginya. Ragi itu mungkin hanya 1 oz, tapi diharapkan bisa berdampak terhadap singkong yang 1 kintal. Singkongnya 1 kintal, raginya hanya 1 oz, tapi yang 1 oz ini bisa menjadikan yang 1 kintal ini menjadi tape. Jadi ini kecil, ini sederhana, tetapi kami yakin ini bisa berdampak sehingga anak-anak betul-betul menjadi pemimpin masa depan, tadi baik di profesi pemerintahan, politik, dunia usaha, pertanian, dan lain sebagainya. Bekalnya ya tadi generasi Pancawaluya untuk meraih cita-cita. Nah persoalannya karena ini sifatnya pemantik, ini sifatnya stimulus, maka agar berhasil ya, agar anak-anak betul-betul jadi generasi Pancawaluya sehingga bisa meraih cita-citanya, harus ada pendampingan dari orang tua. Ya wajib itu dari orang tua. Ya karena setiap hari kan ada di rumah. Bagaimana anak-anak supaya bisa ikut membantu pekerjaan orang tua sehari-hari, ya misalnya bersih-bersih rumah, sapu-sapu, mencuci, kemudian yang lainnya memasak dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di rumah, orang tua harus berani sekarang untuk mengerahkan anak. Jangan sampai sayang kepada anak tapi dibiarkan anak manja, tidak boleh. Anak-anak harus mulai belajar membantu orang tua walaupun itu pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang kecil, tapi sangat prinsip karena yang kecil inilah kalau dilakukan secara konsisten kumulatifnya akan membuat dia menjadi orang besar. Itu ya kepada orang tua. Kemudian kepada anak-anaknya sendiri ya, kami hanya membantu, orang tua membantu, masyarakat mendukung. Kuncinya kan ada di mereka sendiri. Anak-anak ini harus punya komitmen yang kuat, harus punya tekad yang kuat untuk berubah dan berubah. Ya pendidikan yang mereka dapatkan di Dodik ini menjadi modal dasar mereka menjadi generasi Pancawaluya yang nantinya diharapkan bisa mengejar, bisa meraih mimpi-mimpi besarnya untuk menjadi pemimpin masa depan. Demikian juga masyarakat luas. Ya mohon bantuannya, dukungannya, bangun atmosfer di lingkungannya yang ramah anak, begitu. Jangan atmosfer yang tidak ramah anak. Ya ini tugas untuk RT, RW, lingkungan. Kalau ada anak-anak, ya malum namanya juga anak, tolong berikan pemahaman, tolong berikan perhatian, berikan mereka kasih sayang sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat. Jangan kucilkan mereka. Ya kan stigma anak nakal seolah-olah harus dijauhi dan sebagainya. Saya kira tidak demikian. Karena semua anak hebat. Semua anak itu sebetulnya luar biasa. Persoalannya kan ada di orang tua, di guru, dan di masyarakat. Kita dukung mereka. Ya termasuk tentu
sekolah ya, kepala sekolah dan jajaran para guru, mari kita monitoring anak-anak kita. Ya, mari kita evaluasi seperti apa perkembangannya. Jadi semua pihak bahu membahu. Jadi pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal harus terintegrasi. Ya sarendek saigel sabobot sapihan yang baru anak-anak yang dilatih di pendidikan karakter Pancawalaya Dodik ini nanti akan jadi pemimpin. Kalau tidak begitu ya sulit. Karena di sini bukan proses bim salabim 21 hari berubah kemudian langsung jadi hebat. Ya tidak, tapi ini adalah titik masuk, ini adalah entry point. Ya selama semua pihak bahu membahu, gotong royong, ya mengawal, ngapi ngajarin anak-anak, ya, saya yakin tunggu tanggal mainnya, anak-anak kita akan menjadi para pemimpin. Saya kira itu ya, lengkap banget. Terima kasih banyak lengkap Pak.